Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang telah lahir di dunia ini dan yang telah menjadi juru selamat kami, dan yang telah memberikan sukacita bagi setiap umat-Mu yang terus menerus berseru hanya kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, di malam Natal dan juga syukuran tahun baru di Himasko ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh menerimanya dengan damai sejahtera. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Semua yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah disediakan oleh panitia, yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi saya baca dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pantun yang saya buat sendiri dan mohon maaf kalau salah. Jalan-jalan ke Pulau Sambu, kita pergi sambil berburu. Selamat Natal dan Tahun Baru untukmu saudaraku Himasko. Semoga sukacita Natal dan Tahun Baru selalu bersamamu. Salam. Yahomu. Himasko. Apa tadi? Oh, berata mulia. Sekali lagi ya, karena Pak Pendeta harus ini dulu. Wajar baru pertama bergabung di Himasko. Himasko. Berata mulia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saudara, saya bersyukur bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa. Yang saya lihat semua berseri-seri, nampak bahwa ini adalah anak-anak Tuhan semua. Amin. Dan terima kasih, saya lihat juga ada beberapa teman-teman pendeta yang hadir pada saat ini. Dan tentunya ini menjadi sebuah sukacita bagi kita semua untuk bisa bergabung di Himasko pada malam hari ini. Sesudah dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu janganlah khawatir, Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sementara subtema yaitu dengan semangat Natal, kiranya keluarga Himasko tetap teguh dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sampai saat ini kita telah menjalani, menampaki tahun yang baru 17 hari. Dan itulah sebabnya Bapak dan saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri Januari ini dan kita tidak merasakan perjalanan itu. Meskipun sebenarnya
di awal tahun ini ada banyak godaan-godaan, ada banyak sebuah kekhawatiran yang terjadi, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17, khususnya tanggal 15 kemarin, ada 3 bencana alam yang sedang melanda Indonesia, baik itu gempa dan juga banjir dan juga pesawat yang jatuh. Dari semua hal itu, Bapak dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa bersyukur kalau sampai saat ini masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa memuji dan memuliakan namanya. Dan itu adalah anugerah Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, tentunya panitia memiliki pergumulan, Ibu Bapak dan Saudara, sehingga mereka mengangkat yang namanya tema ini, yaitu janganlah khawatir. Jangan khawatir, artinya kalau saya kaitkan dengan masa lalu tahun 2020 dengan 2021 ini, itu relevan dengan kenyataan yang sudah terjadi. Bahwa jikalau hari ini Himasko bisa melaksanakan Natal dan sekaligus mensyukuri tahun 2021, dan itu juga adalah ada sesuatu hal yang hendaknya dilakukan di hadapan Tuhan. Tahun 2020, sekali lagi saya ulang bahwa tahun yang sangat rumit bagi kita. Ada yang berkata tahun penderitaan. Ada banyak ancaman di sana. Saya melihat khususnya di daerah Batam ini dan seluruh Indonesia, kita merasakan dampaknya. Yang bekerja di perusahaan mendapatkan dampak di PHK, dirumahkan. Bahkan sampai Ibu Bapak dan Saudara yang berusaha itu juga terancam oleh karena situasi yang melanda, yaitu COVID-19 dan lain sebagainya yang terjadi, dan timbullah yang namanya rasa kekhawatiran. Tapi puji Tuhan Ibu Bapak dan Saudara, di Desember 2020 bahwa dia mengingatkan kita bahwa meskipun ada yang namanya kekhawatiran, meskipun ada yang namanya duka cita, meskipun ada yang namanya penderitaan, tetapi Tuhan yang adalah Immanuel hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sukacita. Amin. Apa itu sukacita, Ibu Bapak dan Saudara? Artinya ia datang untuk memberikan kekuatan dan pengharapan baru kepada umatnya. Agar apa? Agar mereka, agar kita semua berharap hanya kepada Tuhan. Dan sehingga rasa kekhawatiran itu tidak akan menjadi penjajahan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau orang biasa-biasa saja yang melewati tahun 2020 ini sudah pasti angkat tangan. Semua kita, level manapun kita juga merasakan. Dan saya yakin bahwa kita semua yang hadir pada saat ini itu juga adalah pergumulan kita bersama. Sesudah dikasihi oleh Tuhan, dari semua itu timbullah yang namanya rasa kekhawatiran. Dan oleh karena situasi yang tidak bersahabat dengan kondisi ini, pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh Himasko? Apa yang dilakukan oleh orang Nias? Apa yang dilakukan oleh orang yang percaya? Sesudah dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kegalauan ini, di tengah-tengah rasa yang tidak menentu ini, keputusasaan ini, dan itulah Yesus yang hadir, yang lahir di Bethlehem, mendatangkan kegembiraan bagi semua orang. Ada dua hal yang menjadi poin dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu yang kita lakukan adalah janganlah kalian khawatir. Yesus berkata janganlah kalian khawatir apapun juga, tentang apapun juga. Saudara,
Ternyata kekhawatiran sekalipun Yesus sudah tahu, dan ia mengatakan di dalam suratnya dalam Matius pasal 6. Dia sudah tahu bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kegelisahan. Dan tentunya orang-orang yang mengalami kegelisahan, dia akan menghadapi dua hal. Yang pertama, kemunduran iman. Kemunduran iman oleh karena situasi yang dihadapi, dan dia tidak bisa menampung dari beban yang ada, maka dia bisa meletakkan itu semua harapan itu. Dan yang kedua, orang yang hidup dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran, apa yang terjadi Bapak dan Saudara? Dia bisa melakukan apa saja kejahatan karena roh Allah yang ada di dalamnya telah hilang. Dan itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya 34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran Bapak dan Saudara menimbulkan kenduran semangat. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 17 ayat 22, bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi sebaliknya apa yang diungkapkan di dalam Amsal 17 Bapak dan Saudara, bahwa justru lawan daripada semangat yang patah, ia berkata di situ harus ada hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya semua kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sedang bergembira. Amin. Bukan orang-orang yang sedang galau. Izin Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua, katakanlah di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, bahwa Bapak dan Ibu bukan orang-orang yang sedang galau. Silakan. Jangan hanya giling-giling kepala. Susah kali sebenarnya. Bukan orang-orang yang sedang galau. Orang yang datang pada malam ini adalah orang-orang yang gembira. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata jangan khawatir. Kenapa Yesus berani mengatakan hal itu Bapak Saudara? Karena dia adalah sumber sukacita itu. Kekhawatiran bisa menimbulkan kekeringan tulang, karena tidak lagi menumbuhkan hormon yang aktif dalam tubuh. Jadi mohon maaf, jangan dipelesetin nanti bahasaku ini Bapak dan Saudara. Katanya orang yang kurus itu karena tidak banyak makan. Amin. Oh, jangan aminkan itu. Tapi katanya orang yang gemuk adalah orang yang diberkati. Amin. Oh, kalau mau diberkati, amin besar suaranya. Tapi kalau kurus itu janganlah. Tapi sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara, bukan masalah kita kurus atau gemuk, tetapi kembali kepada hati. Bagaimana kita menikmati, menerima segala sesuatu yang terjadi, dan kita akan menjadikannya kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan menikmati damai sejahtera. Dan itu yang dikatakan Bapak dan Saudara, bahwa harus kita lawan yang namanya kekhawatiran. Karena orang yang bisa hidup di dalam kekhawatiran, kegelisahan, ia akan hidup dari hadapan Allah, jauh dari hadapan Allah, dan goyah dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ada satu harapan lewat perayaan Natal dan syukuran tahun baru ini kepada Himasko, bahwa jangan pernah goyah iman Bapak Ibu kepada Yesus Kristus meskipun rintangan menghadapi. Amin. Meskipun rintangan menghadapi, marilah kita melawannya dengan penuh pengharapan di dalam Dia yang lahir itu. Makanya kita merayakan Natal sebenarnya Bapak Saudara, karena kita tahu bahwa ada harapan di dalamnya, ada pengharapan, ada sukacita di dalam. Jadi kalau kita merayakan Natal tetapi tidak memiliki pengharapan, sia-sia. Jadi orang yang merayakan Natal itu adalah apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu bahwa Allah yang Immanuel akan menyertainya sepanjang hidupnya. Sesudah dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yang menjadi poin penting dalam firman Tuhan ini, yaitu apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang percaya adalah Yesus menyuruh. Siapa yang khawatir, siapa yang gelisah, dia menyuruh di sini, lakukanlah, berdoalah.
meskipun sudah sering kita mendengarkan istilah doa ini. Tetapi bagi Yesus, doa adalah merupakan satu kekuatan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan malas untuk berdoa. Kalau ada pergumulan itu, berlututlah di hadapan Tuhan, berlututlah di hadapan Yesus, dan katakanlah, hanyalah Engkau kekuatan. Karena orang-orang yang khawatir, Ibu Bapak dan Saudara, tidak pernah melihat yang namanya keindahan doa itu. Dia tidak pernah melihat bahwa bagaimana hubungannya dengan Tuhan sangat baik kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Tetapi orang-orang yang telah merasakan kehadiran Allah, kelahiran Yesus dalam hidupnya, Ibu Bapak dan Saudara, maka persekutuannya melalui doa itu sangat ketat. Sangat ketat. Jangan pernah abaikan yang namanya doa. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami kuasanya doa, dan saya percaya kita semua di sini sudah pernah mengalami. Bagi yang belum, silakanlah berteluk-luk di hadapan Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan. Tunduklah di hadapan Tuhan. Karena itu adalah pituah yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu dan Saudara. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita. Siapa yang menjamin bahwa tidak ada masalah dalam hidupnya? Siapa yang menjamin bahwa tidak ada kendala dalam hidupnya? Semua, semasa kita di dunia ini, Bapak dan Saudara, pasti kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi Yesus berkata kepada kita pada malam hari ini, jangan khawatir apapun, tetapi berdoalah di dalam Tuhan. Kata Yesus, sampaikanlah segala keinginanmu, keinginan Bapak Ibu dan Saudara kepada Allah. Ketika ia berkata, sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan, maka yang kita lakukan dan yang kita harapkan adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Hanya doa yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Nah, istilah bakal dari Bapak Ibu, lawang kedang nata falalawa benu fama fenu, maka tengah si selesai sebuah masalah, tetapi semakin mula galita. Alita fama alita i anu hanya ni anu. Niki labun lili bada. Saya juga masuk akal karena kalau nanti besar cahayanya bisa terbakar. Tetapi kalau segala sesuatunya, Ibu Bapak dan Saudara, yang terjadi itu la akan ikuasoi kutoda ADV fungabala aja bangira-ngira, tetapi tak fully kalau malangi, maka segala sesuatunya ibarat air mengalir. Kita akan mengalami kehargaan dalam Tuhan. Wahau tidak murid bangabal hadir saya. Dan sebagai anak-anak Tuhan harus andalkan doa. Karena doa adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Doa adalah jembatan bagi orang-orang yang percaya. Dan doa adalah menyatakan mujizat bagi orang-orang yang percaya. Karena di dalam doa adalah kuasa Tuhan. Artinya Tuhan ingin agar semua anak-anaknya hanya berharap kepadanya, bukan kepada orang lain. Seperti yang sering kita lihat. Saya sangat kecewa, Bapak dan Saudara, secara pribadi ketika saya melihat anak-anak Tuhan. Dia identitasnya adalah Kristen, tetapi masih ada kepercayaan-kepercayaan lain, baik dalam pribadinya, maupun di rumahnya, maupun dalam pekerjaan. Harusnya kita malu, Bapak dan Saudara, kalau masih ada lagi kuasa lain, kuasa roh-roh yang lain yang dapat memimpin kita. Karena Allah kita tidak mau kalau ada Allah lain yang dapat menjadi harapan kita. Karena dia adalah satu-satunya yang menjadi harapan. Sesudah dikasih oleh Tuhan, hanya berharap kepada Allah yang lahir itu, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan yang berikutnya adalah yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Beritakanlah. Beritakanlah hal-hal yang kalian perlukan kepada Allah sambil mengucapkan terima kasih, maka Dia akan mendengar. Mengucap syukurlah, Bapak Saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, ayat 4 tadi telah jelas dikatakan di sana, mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita melihat keajaiban Allah yang telah kita lewati. Oh, ternyata saya sebenarnya tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan masih mempercayakan kepada saya, kepada keluarga saya, kepada organisasi saya, untuk bisa melakukan hal-hal yang kecil. Dan itu adalah semua pertolongan Tuhan.
Sesudah dikasih oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Orang-orang yang telah bebas dari kekhawatiran, orang-orang yang telah bebas dari kegelisahan, orang-orang yang telah bebas dari segala bentuk pikiran buruk. Dan ketika ia melakukan bahwa hanya kepada Yesus dia berdoa, hanya kepada Yesus dia berharap, dan dia mau memberitakan apa yang sebenarnya isi hatinya kepada Tuhan, dan dia hanya berpasrah kepada Tuhan, Bapak dan Saudara. Akibat daripada itu dan janji firman Tuhan adalah, sekalipun keadaan yang paling sulit, namun masih ada secercah harapan di dalam Yesus. Yesus adalah nakoda kita untuk menjalani hidup ini. Saya percaya moto dari Himasgo ini adalah merupakan satu juang yang tidak pernah surut. Artinya bereta nono. Dan memang kita harus akui bereta nono. Tetapi ini Bapak dan Saudara, bahwa kita juga jangan nanti berkata bahwa saya bereta oroniha, maka tidak ada lagi yang lain. Yang lain yang lebih tinggi daripada itu adalah hanya kepada Yesus. Yang dia janjikan di dalam ini adalah bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah memperoleh kedamaian. Memperoleh kedamaian. Ia memperoleh kedamaian karena dia hanya berharap kepada Tuhan atas dirinya sendiri. Dia memperoleh kedamaian kepada sesamanya, dan itu adalah Natal. Yesus mendamaikan dirinya kepada manusia, dan manusia mendamaikan dirinya kepada manusia. Orang-orang yang telah menerima Natal itu, Bapak dan Saudara, ia bisa menikmati damai sejahtera. Dan itu yang menjadi pengendalian pikirannya dalam kehidupannya. Sesudah dikasih oleh Tuhan, iwal keda amai dola dalam bentuk pantun ononiha dai. Hana na abaka na mesaua, bahana na abaka na mezusua. Sosua-sua ia sinaria, basosua-sua ia sinarewi. Hadiah ia jilemui famitau, hadiah ia jilemui famu, ya ia bamati silefaroi, bafanitena bakelowalangi, irogi gete-gete bahara. Nasoga mati, kekhawatiran, famangiwa dede akan hilang. Amin. Nasoga mati, maka ta'alami ni fotifa wahaudet, kita akan damai. Saya percaya di Himasgo semua baik-baik saja. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang sedang tidak bersapaan. Amin. Widanya ta sulu-sulu wae. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi lefai kita kena berdasar. Ini bagus bubar manuita. Naiki kinu ka fuka buat Bapak. Yang lebih hati bah masuk ke dalam. Ya, amin ya. Mari kita angkat tangan semua yang telah diberkati oleh Tuhan, bahwa saya sudah damai dengan diri saya, dengan orang-orang yang saya kasih. Puji Tuhan. Saudara, saya mau mengakhiri renungan ini dengan singkatan Himasgo. Singkatannya begini. Ini versi saya, kalau ada versi Bapak Ibu juga boleh. Himasgo. Ha. Hizaiya nonuniha. I. Ila suhuyawa. Ikuti ya. Sekali lagi. Ha. Hizaiya nonuniha. Enggak, maksudku Himasgo dan itu tidak Bapak Ibu ya. I-M-A. Oke. Lagi ya. Ha. Hizaiya nonuniha. Ila zuriyawa. Moboro ya ono jatua. Amai dola jisa gete yawa. Soadu soanaa. Gire jatua. Oi fandra baba sabua. Nono duha sila. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah damai Natal menyertai kita pada malam hari. Dan kekhawatiran di tahun 2020, yang kita berharap di 2021 Tuhan akan menyertai kita. Seperti tema bahwa Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman. Ada banyak hal kekhawatiran kami, yang telah kami lewati.
maupun dalam langkah menapaki kehidupan kami ke depannya. Tetapi Engkau berfirman bahwa Engkau telah lahir di dunia ini untuk mendatangkan sukacita bagi kami. Dan biarlah kami semua Tuhan, janganlah kendor semangat kami, janganlah kendor roh kami. Biarlah roh kami menyala-nyala hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan patahkan segala kuasa-kuasa kekhawatiran itu, oleh karena kami telah hidup di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.